Halo semua, kali ini Bilhanet kedatangan sebuah paketan wireless router dari merek D-Link. Serinya kalau tidak salah ini DIR612 atau DIR612 ya. Ini dari D-Link, langsung saya unboxing saja ya paketnya. Nah, ini dia D-Link DIR612. Ini versi yang baru ya, bukan versi yang bekas-bekas ISP yang banyak beredar di marketplace, yaitu versi lama yang modelnya kotak dan lebih lebih besar. Ini terlihat di gambar lebih kecil ya. Wireless N300 router, N300 speeds fast Ethernet ports, simple setup WPS. Sebelah sini ada keterangan seperti ini. Ini support untuk PPPoE ya. Kemudian di sebelah sini ada fiturnya 25 dBi antena. Ya seperti biasanya, seperti kebanyakan router N300 lainnya ya, seperti dari Tenda, Totoling, TP-Link, ini hampir mirip-mirip. Langsung saya buka saja ya. Di sini ada keterangannya ya, ada keterangan DIR612, hardware versinya X1, X1, firmware-nya versi 1.0.0. Ini ada tulisan D-Link, langsung saya buka saja. Ini di dalam kardus paket penjualannya mendapatkan keterangan untuk warranty, garansi ya, kartu garansi seperti biasa. Terus ada quick installation guide, petunjuk pemasangan cepat bahasa Indonesia juga ya, bahasa Indonesia ya. Kemudian sebelum bahas routernya, di paket penjualan dapat kabelan mungkin sekitar 1 meter dengan pin isi 4. Pinnya isi 4 ya, nggak kelihatan, maaf, ini malam hari ya, jadi kurang jelas. Ini kelihatan pinnya isi 4, jadi nggak bisa digunakan untuk sistem PoE. Kemudian dapat adaptornya standar router ukurannya. Ini adaptornya 9 volt 0,5 ampere, nggak kelihatan. Dan ini adalah routernya D-Link DIR612. Seperti ini bentuknya. Ini tampak atas atau tampak depan. Ada lampu indikatornya, ada tulisan D-Link. Di sini kosong. Di sisi sini juga kosong. Sebelah sini juga kosong ya. Kemudian di belakang ada informasi D-Link DIR612. Default router settingnya IP-nya 192.168.0.1 dengan username admin dan passwordnya admin juga. Kemudian di sini ada informasi WPS pin, Wi-Fi name-nya juga ada lubang untuk ditempelkan di dinding ya. Kemudian portnya di sebelah
Sini ada input DC 9 volt 0,6 ampere untuk power, kemudian ada tombol WAN dan ada 1 2 3 4 lubang LAN dan dilengkapi dengan tombol WPS atau reset. Saya langsung coba saja ya, sekalian review isi web manajemennya, ada fitur atau fungsi apa saja. Saya beralih ke komputer langsung. Saya coba hidupkan wifi-nya ya untuk terhubung ke SSID dari D-Link DIR 612. Ini sudah muncul DIR 612, kemudian passwordnya ada di balik routernya. Nah, ini sudah terhubung. Saya coba masuk ke alamat IP gateway dari DIR 619 ini. 192.168.0.1 enter. Nah, ini tampilan awal saat diminta untuk login pertama kali. Di sini disuruh untuk membuat password baru. Saya buat saja misalnya admin 123. Satu kali lagi admin 123. Ini adalah SSID WiFi. Kemudian passwordnya ini saya ganti saja 123456778. Bahasanya tersedia Inggris dan seperti ini nih ya. Saya coba save. Ini nanti minta connect ke WiFi lagi ya, karena ganti password dan ganti nama ya. Nah, ini sudah muncul yang SSID baru. Berarti saya konekkan ke sini 123456778. Saya coba refresh saja ya halaman ini web manajemennya. Nah, ini di sini masih loading. Di sini ada keterangan D-Link DIR 612 hardware X1 firmware-nya 1.0.0. Ini di home seperti ini tampilannya. Internet. Di sini saya sudah memasukkan kabelan ke port 1 di D-Link-nya biar nanti kelihatan fitur-fitur, semua fiturnya ya. Saya pakai dynamic IP di sini, kemudian ini statusnya untuk D-Link-nya, wireless client-nya saya sendiri. Saya coba masuk ke setting ya. Di setting ada internet, kemudian ada WAN, ada VLAN ya. D-Link DIR 612 hardware X1 dan firmware 1 ini ada VLAN. Saya coba buka satu persatu ya. Di WAN ada apa? Nah, ini di WAN seperti ini ya. Seperti pada umumnya, router pada umumnya biasa. Kemudian saya coba di VLAN. Di VLAN ini ternyata bisa dibuat. Coba dibuka saja ya. Ini ya, namanya LAN. Terus ini ada WiFi 2. Berarti ini kemungkinan mirip dengan Totalink N200RE N300RT ya, yang versi 34 dan versi 4 di Totalink ya. Ini mirip. Kemudian coba kembali lagi, ada apa saja. Ini WAN-nya WAN 1 dan WiFi 2. Berarti bisa ya dibuat dua fungsi ya. Yang satu untuk misal untuk rumahan, yang satu untuk voucheran gitu bisa ya. Yang ini berarti untuk rumahan. Kemudian yang LAN ini berarti bisa untuk voucheran ya, di bridge. Kemungkinan besar bisa. DNS ada seperti ini biasa. Ini VLAN ya. Ini VLAN-nya bisa diutak-atik ada apa saja ya fungsinya. Ini ada fungsi bridge dan ada take NAT
berarti benar. Jadi yang TechNAT ini nantinya bisa digunakan untuk PPPoE atau IP statik rumahan ya. Kemudian yang bridge berarti bisa nanti digunakan untuk mengaktifkan WiFi kedua sebagai voucheran ya, mungkin ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin belum subscribe, silakan di subscribe dulu ya untuk mengetahui info selanjutnya dari D-Link DIR 612 terbaru ini. Saya coba yang lain ada apa saja. Ini ada one file over seperti ini, cukup lengkap ya. Ini cukup beda ya menu-menunya daripada router lain. Add WiFi network. Berarti ini adalah SSID yang nomor 2 begitu ya. Bisa 2 SSID. Kemudian coba di network ada apa? IP versi 4 ini biasa, berarti di sini bisa dilihat di ini ya. DHCP statik. Ini biasa ya. Kemudian coba ke function, ini ada apa saja? Firewall seperti router pada umumnya, WiFi. Coba satu persatu. Client management, ini berarti daftar ya, daftar yang terhubung. Kemudian WPS, ini seperti biasanya juga. Kemudian WMM biasa. Client ini apa? Coba aktifkan client. Oh, ini adalah repeater ya, repeater atau extender atau WISP ya, bener, ini adalah WISP ya. Dan di sini bisa untuk connect ke hidden network, berarti SSID yang tersembunyi bisa di-scan oleh D-Link DIR 612 dengan mengetikkan nama SSID-nya dan mungkin passwordnya ya, dan passwordnya secara manual. Jadi ini termasuk router yang bisa nembak SSID atau WiFi yang disembunyikan atau di hidden di bagian WiFi client ini ya. Kemudian ada apa lagi di WiFi? Ada client shaping. Ini apa? Kurang paham juga. WiFi additional. Oh, ini pemilihan bandwidth ya, mau 20 atau 40 kayak gitu ya. Kemudian ada apa lagi? Ini biasa sih. Ini seperti pada umumnya. Kemudian ada advance, ada apa? Remote access. Oh, ini adalah remote management kayak gitu ya, remote management dari routernya. Terus ada virtual server. Ini komplit ya. D-Link ini komplit. Dynamic DNS, TR069 client, bandwidth control juga ada. Ini bisa di limit dari mulai LAN, dari mulai WAN ya, mulai WAN sampai ke LAN 1, LAN 2, LAN 3, LAN 4 bisa di limit masing-masing. Mantap ini. Port setting ini, oh ini cuma buat kecepatan. Terus ada apa lagi? Redirect, IGMP, macam-macam ya. Ini lengkap banget ternyata. IGMP versi 3 bisa. Manajemen ada apa? Sistem time ya seperti biasa ya, waktu, pengaturan waktu. Sistem log administration ini bisa buat password baru.
Kemudian di sini ada reboot, kembali ke penyetelan awal dan lain-lain. Automatic reboot juga bisa diaktifkan. Terus ada apa lagi? Telnet, Yandex DNS, firmware update, diagnostik, macam-macam ya. Jadi kayaknya ini mungkin bisa digunakan untuk dua SSID dengan dua fungsi berbeda ya, karena ada VLAN dan VLAN-nya bisa untuk, di sini ada keterangan WiFi 1, WiFi 2 ya. Dan tadi di bagian function WiFi juga bisa membuat WiFi SSID kedua. Jadi besar kemungkinan D-Link DIR 612 ini bisa berfungsi seperti Totolink gitu ya. Nah, untuk teman-teman yang mungkin penasaran, silahkan boleh komentar mau dicoba untuk digunakan dengan mode apa ya. Silahkan teman-teman berikan komentar atau coba request ya, untuk saya coba satu persatu fungsi-fungsi dari D-Link ini. Jadi buat teman-teman yang belum subscribe, sekali lagi silahkan di subscribe ya channel Bilhanet. Semoga video unboxing dan sedikit review untuk fitur-fitur D-Link DIR 612 hardware-nya ini yang terbaru ya, yang hardware X1 ini bermanfaat untuk teman-teman. Terima kasih sudah menonton.